Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillahi nasyara al-biyas sa'adati ala rushi man arada fi sabiqi ilmihi hidayah wa mala quluba ahlul yakin min ma'rifatil khasya fahamu fihi falam yudriku haqiqatah wasyanafa bitawaifil arifina kuushil ayamani min humayati idadisil mahabbati fastaulat alaihim satawatul hubbi fa'amu fi buhuri kurbi famahana'uhu mawaddah wahadahumatum fasbahu la yarawna ila jalalati wa ijadih wastahlamuhum minhum falam yashhadu bil kaun ila zatuka wa sifatah wa ayyamahum fi fada'il bayda'il musyadati fa akhadat humu dasyatu wa wasyatu wal khairah thumma asjala bainahum wa bainahum asaru aizati wal ghairah fadamu ladaihi musyar wal qalaq wa hadahum walau wal farah hatta ghasyiyatum walidatul jamal wa quriyatahum fushi tadribi min sulafil misal wa hina idin tawba lahumul ihtiram wa ansada hadithun na'am tawba ya masyumu kalhini tawba wa kasaru minal ata'il fa'idi min bayaril hiddam kan hadha ata'una famlun al-amsik bigharisah fa subhana min malikin laula ta'arufuhu li khalqihi lima arafuhu walaula taufiquhu li ahli ta'atihi lima ata'uhu tabaraka min ilahin jalla qadamatuhu wa wasi'at jamil khalqi rahmatuhu wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala yatimati ahli syarifi wa
wasyiadah wasausi ahlil tamkini wasa'adah wala alihi wasawilladina hadu fasabati sabri fil midani wilayah wa khafadhum biliyati wal hiwayati wal kilaati ayun anayah. Al-Fatih lima berikul khatim lima sabat wa nasir hati bil hati wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amin. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun kullun nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilus sholihat lanubayyinahum minal jannah ghurafan tajri min tahtil anhar khalidina fiha ni'mal ajrul amilin. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana detik ini, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, yang mana kesempatan itu yang tidak lain dan bukan masih dihadirkan di majelis, masih ada ikatan-ikatan di majelis. Dan mudah-mudahan hati kita terus menyambung kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak lain orang-orang yang memiliki amal-amal yang soleh. Allah tidak memandang siapapun mereka, kecuali memandang kepada hamba-hamba yang memiliki jiwa dan hati yang berniat untuk beramal soleh. Selain itu adalah bentuk peringatan-peringatan. Selain itu bentuk teguran-teguran. Selain itu banyak hal kejadian-kejadian yang sifatnya tidak menyenangkan. Maka kesempatan-kesempatan untuk merubah diri, merubah kehidupan kita ini, yang waktu-waktu yang telah lalu yang banyak kelalaian dan dosa-dosa, dan akan bertanya, kapan saya berubah? Kapan saya bertaubat? Kapan saya memperbaiki diri? Dan kapan saya bisa membenahi diri agar bisa kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Rabbul Alamin, dengan segala keriduan. Di mana letak keriduan itu? Di mana letak keberuntungan itu? Tidak lain yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah
orang yang mengajar. Yang kedua adalah terus menerus dia untuk belajar. Yang ketiga, cukup banyak mendengar. Inilah 3 golongan orang-orang yang selamat. Golongan yang keempat pasti akan mendapatkan urusan-urusan yang berat, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Maka itulah tujuan hidup kita berada di halaqah ini, tidak lain untuk mendapatkan keberuntungan. Tidak disebut orang yang beriman kalau tidak beruntung. Sebab orang yang beriman itu ditempatkan keberuntungan. Dengan ya ayyuhan nas innal insana lafi khusr. Jadi manusia yang selain 3 perkara ini berarti dia mengalami kerugian. Dan kerugian itu luas. Kerugian waktu, kerugian umur, kerugian kesempatan, kerugian untuk beramal. Ini banyak kerugian. Khosara artinya kerugian. Dan apa-apa bentuk yang namanya kerugian, mustahil itu bisa mendapatkan keberuntungan. Dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, tidak mengurangi hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, hubungannya dengan orang-orang saleh. Ini orang yang beruntung. Maka kita ulang-ulang kembali, tetapi judulnya sama, tapi isi tidak sama. Yaitu ciri-ciri orang takwa. Ada orang takwa, tapi belum punya ciri-ciri. Ada yang disebut katanya takwa, ternyata tidak takwa. Nah, dari ciri-ciri orang takwa yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 56 sampai 58. Al-Ankabut ayat 56-58. Yang mana artinya, hai para hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka dari itu sembahlah aku, bertakwalah kepadaku. Sekali lagi, sembahlah aku, bertakwalah kepadaku. Tiap-tiap diri manusia itu akan merasakan mati. Dulu nafsu tak itu mau. Kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada kami. Orang-orang yang beriman serta orang-orang yang selalu berbuat baik, niscaya akan kami tempatkan di surga.
pada beberapa kamar yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kemudian pengertian sembahlah. Tidak disebut orang yang menyembah Allah dengan rukuk dan sujudnya dalam kelalaian hatinya. Ada orang rukuk, ada orang sujud, tapi kelalaian dalam hatinya. Dan hanya bentuk sholatnya ini, ibadahnya ini, hanya bentuk sesuatu yang kebanyakan pada umumnya sebagai syarat sebagai orang Islam. Tapi dia sendiri tidak mengetahui sholat itu apa. Karena sholat ini ada dua kandungan di dalamnya, yaitu rukuk dan sujud. Kalau rukuk itu dia membaca dan hanya membungkukkan badannya, ini belum dikatakan orang yang menyembah. Apalagi cuma membaca yang penuh dalam kelalaian hatinya, atau karena ingin terburu-buru dalam sholatnya, tapi belum bisa dikatakan menyembah. Ini masih ukuran menyembah. Yang kedua dengan sujudnya, walaupun dia rata dengan sajadah dan tanah, tetapi hatinya itu penuh dengan kelalaian, tidak merasakan bahwa siapa yang disembah dan siapa yang wajib disembah, maka itu hanya bentuk tubuh yang dalam kondisi seperti orang olahraga. Ini orang sholat dan tidak merasakan arti sholat. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat seperti inilah yang dikatakan sholatnya pencuri. Kenapa disebut sholat pencuri? Orang yang disebut sholat pencuri yang tidak pernah khusyuk atau menyempurnakan rukuk dan sujudnya, ini sholat pencuri. Ini bagian ini yang merusak instrumen kehidupan. Keluar dari sholat, maka perbuatannya buruk, ucapannya buruk, pekerjaannya buruk, yang mengandung keburukan-keburukan itu disebabkan karena tidak menyempurnakan rukuk dan maka kelalaian-kelalaian dan kesembronoan. Biasanya orang seperti itu kehidupannya tidak mau menjalin hidup ini dengan proses. Semua ingin terburu-buru dan terburu-burunya mengulang banyak kesalahan. Ini sholatnya buruk. Menjalankan ini salah, berbuat ini salah, kerja salah,
semua faktor-faktor yang membuat visualnya itu, filmnya digambarkan itu dalam bentuk banyak kesalahan. Itu sholat pencuri. Nah, riset bahwa sholatnya seseorang itu bukan sekedar hanya bentuk gerak badan, tetapi sholat itu mengandung unsur yang bisa merubah segala aspek kehidupan. Bahkan akan jelas di mana antara yang halal dia tahu, yang haram itu tahu, yang subhat itu dia tahu, yang boleh itu tahu, yang tidak boleh itu tahu. Itu riset. Arti riset hasil dari sholat. Keterlambatan di dalam urusan, keterlambatan dalam pekerjaan, keterlambatan dalam ibadah, keterlambatan semua dalam kebaikan, sholatnya itu sangat buruk sekali. Maka itu yang dirasakan bagi pihak-pihak yang belum bisa dikatakan orang yang takwa. Ini baru sesembahan. Dua unsur saja kalimat antara menyembah dan takwa. Kalau menyembah sebagai satu hukum syariatnya, takwa adalah hakikatnya. Bahwa takwa di dalam sholat itu untuk menjumpai, menemui dialog dan prolog sama Tuhannya, bukan dengan bacaannya dan pikirannya. Itu yang salah satu dari apa yang disebutkan. Karena kekuatan ketakwaan ini, disitulah sholat yang selalu mendapat petunjuk, hidup yang selalu mendapat petunjuk. Kehidupan yang selalu mendapat petunjuk. Selama sholat itu tidak menghasilkan atau reaksi di dalam kehidupan atau pekerjaan ataupun perbuatan tanpa petunjuk, itu masih melatih menyembah Allah, belum menyembah. Justru kekuatan daripada sholat itu sendiri, ini ciri-ciri orang yang takwa, yang mana hidup langkah pandangannya, pendengarannya, jalannya, rezekinya itu selalu dalam pengawasan dan petunjuk. Selama tidak ada petunjuk dan menerka-nerka atau menebak-nebak, sehingga banyak khayalan-khayalan, yang mana banyak kegiatan dan kesibukan melupakan Allah, jadi belum mendapat petunjuk. Urusan dunia dan akhirat, Allah tidak akan memandang
orang-orang yang seperti itu. Maka pembelajarannya adalah dengan banyak melatih dengan binawafil, memperbanyak sholat sunnah-sunnah untuk memperkuat kedudukan sholat yang fardu. Kalau hanya mengandalkan sholat fardu tanpa ada sunnah-sunnah, itu sangat mustahil bisa menyembah Allah. Ini kalau bicara ilmu. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Semakin tidak tahunya manusia merasa aman kalau saya sudah sholat. Nggak perlu belajar, nggak perlu mengaji, nggak perlu paham, yang penting saya sholat. Walaupun dengan banyak kebodohan-kebodohan di dalam sholatnya. Ini orang belum menerima musibah, sudah kena musibah. Karena program hidupnya sudah jelek. Jadi sholat itu satu program, semua diatur dengan skenario dari Allah Ta'ala ini dari hasil sholat. Ini dialog takwa. Nah, sampai mengerti ketakwaan itu, maka disampaikan Nabi SAW, pasti dia akan mengerti dan paham. Orang sholat itu paham dan sangat mengerti bahwa itu modal yang paling besar dan modal yang paling utama dan modal daripada bekal akhirat. Itu orang sholat. Selama orang sholat tidak mengerti bekal akhirat, belum sempurna atau belum mencukupi syarat bagi orang sholat.